Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salma. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word, seperti bagian-bagian Microsoft Word dan juga extension file yang dihasilkan oleh Microsoft Word dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk membuka Microsoft Word atau aplikasi Word ini, kita bisa klik 2 kali ataupun klik kanan, lalu klik open. Nah, tampilan saat baru dibuka akan seperti ini. Jadi di sini akan ada beberapa file yang sudah pernah kita buat. Dan untuk membuat file baru, kita biasanya pergi ke blank document. Nah, seperti ini. Jadi ini yang paling atas yang berisikan tulisan dokumen 1, ini merupakan title bar. Jadi title bar ini akan memunculkan judul dokumen yang sedang dibuat atau sedang dibuka. Oke, selanjutnya yang seperti penggaris ini disebut ruler horizontal dan ini ruler vertikal. Nah, ruler ini berfungsi untuk mengatur margin dan tab stops ataupun lain sebagainya. Nah, kertas ini biasanya disebut kertas kerja atau workspace. Dan di sebelah kanan ini merupakan scroll bar vertikal. Itu biasanya untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah pojok kanan ini merupakan zoom control. Nah, seperti ini. Dan di sebelahnya ini merupakan page view. Jadi di sini ada tiga bagian ya, yaitu red mode view ataupun print layout view ataupun web layout. Jadi gunakan sesuai kebutuhan yang kalian. Nah, di bawah pojok kiri ini berisikan informasi page. Jadi di sini akan berisikan informasi ada berapa halaman di dalam file ini ataupun dokumen ini. Nah, di sebelahnya ini merupakan informasi words atau kata. Jadi di sini akan dihitung berapa kata yang sudah kita ketik di dalam dokumen ini. Oke, kita pindah ke type file. Nah, pada menu type file ini berisikan banyak fitur yang digunakan untuk mengelola dokumen, seperti new untuk membuat dokumen baru dan open untuk membuka dokumen ataupun file yang sudah kita buat. Dan di sini ada info, biasanya info ini ada informasi berapa size-nya, berapa halamannya, berapa kata di dokumen tersebut atau file tersebut. Nah, di sini ada juga fitur save dan save as. Ya. Nah, setahu saya perbedaan save dan save as itu seumpamanya kita mengedit sebuah dokumen. Jadi jika kita menggunakan fitur save, maka dokumen kita itu akan diperbarui dia. Jadi tetap disimpan di file yang sama, jadi diperbarui. Dan untuk save as, biasanya setelah kita mengedit itu, kita akan dialihkan untuk membuat dokumen baru atau file baru dengan nama yang berbeda juga bisa. Ya, seperti itu. Di sini juga ada fitur print, share,
export, close, dan lain sebagainya. Oke, kita pindah ke type home. Nah, di group clipboard ini ada fitur paste. Jadi untuk menempel atau mempaste teks yang sudah kita ataupun objek yang sudah kita copy. Di sini ada cut untuk memotong teks, dan ini ada copy atau menyalin teks ataupun objek. Dan di bawahnya ada fitur format painter. Nah, jadi fitur format painter ini biasanya digunakan untuk menyalin atau mengcopy suatu format dari teks itu. Jadi biasanya digunakan format painter. Nah, di sini ada group font. Nah, di group font ini ada font style. Nah, di font style ini kita bisa memilih jenis atau gaya huruf. Ada berbagai macam ya jenis-jenis font. Ada Calibri, Times New Roman, dan masih banyak lagi. Jadi silakan pakai atau pilih sesuai yang kalian butuhkan. Nah, di sebelahnya ini ada font size. Nah, font size ini biasanya digunakan untuk mengatur ukuran font yang kita inginkan ya. Jadi kita bisa mengatur ukuran font kita seperti yang kita inginkan. Nah, di bawah sini yang ada simbol B ini merupakan fitur untuk menebalkan teks. Jadi ini bold. Nah, di sampingnya itu ada simbol I atau italic. Ini biasanya untuk membuat teks menjadi miring. Nah, dan di sebelahnya lagi ini ada menu underline. Jadi untuk menambahkan garis bawah pada teks ya. Nah, di sini ada menu fitur strike through. Jadi fitur ini untuk memberi coretan pada teks. Nah, di sebelahnya lagi itu ada subscribe. Jadi di sini fitur ini untuk menempatkan teks lebih kecil di bawah teks utama. Dan untuk di sebelahnya itu untuk menempatkan teks lebih kecil di atas teks utama. Biasanya ini digunakan untuk rumus matematika ataupun perpangkatan ataupun lain sebagainya. Nah, di sini ada increase font size ya. Jadi kita bisa memperbesar ukuran font secara bertahap. Bisa menggunakan ini. Dan kalau di sebelahnya itu decrease font size untuk memperkecil fontnya itu secara bertahap. Dan di sampingnya ada change text. Jadi di menu change text ini bisa kita gunakan untuk mengubah kapitalisasi huruf. Jadi kita hurufnya mau semuanya kecil, kita bisa menggunakan lowercase, dan untuk semuanya kita ingin menggunakan teks yang semuanya besar, hurufnya bisa menggunakan uppercase, dan untuk semuanya teks yang depannya besar sedangkan yang lainnya kecil itu bisa menggunakan capitalize each word. Oke, kita pindah lagi selanjutnya ke clear all formatting. Menu ini biasanya digunakan untuk menghapus semua format yang kita berikan pada sebuah teks. Nah, yang ini merupakan text effects and typography. Jadi kita bisa menambahkan efek khusus pada teks seperti outline, shadow, reflection, and glow, dan lain sebagainya. Nah, di sebelahnya itu ada text highlight color. Nah, biasanya di sini untuk memberi
efek stabilo atau sorotan pada teks. Nah, kita pindah. Di sini ada font color. Nah, di font color ini kita bisa mengatur warna teks atau mengubahnya. Jadi ada banyak pilihan warna. Oke, kita pindah ke grup paragraf. Nah, di grup paragraf ini ada bullets. Jadi di sini ada banyak pilihan bullets. Bullet sesuai yang kalian butuhkan. Kalian bisa menggunakan sesuai yang kalian butuhkan. Nah, di sebelahnya itu ada numbering. Oh ya, bullet ini biasanya untuk fitur untuk membuat daftar poin-poinnya saja, berpoin dia. Untuk selanjutnya ada numbering. Numbering ini biasanya digunakan untuk membuat daftar secara urutan atau bernomor. Seperti ini. Nah, kalau seumpamanya kalian ingin memulai penomorannya ini dari nomor 2, kalian bisa pergi ke define new number format. Kalian bisa format di sini. Tinggal klik ketik 2 seperti ini. Dan klik OK. Nah, dan di sampingnya ini ada multi-level list. Ini untuk membuat daftar bertingkat ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada decrease indent. Nah, biasanya fitur ini digunakan untuk menggeser teks ke kiri. Sedangkan sebelahnya increase indent biasanya untuk menggeser teks ke kanan. Oke, di sini ada sort. Fitur ini biasanya digunakan untuk mengurutkan teks berdasarkan abjad seperti ascending dari abjad A ke Z atau descending dari Z ke A. Nah, di sini ada show atau hide paragraph marks. Jadi kita bisa menampilkan atau menyembunyikan simbol format seperti tanda enter ataupun tanda spasi dan lain sebagainya. Oke, kita ke bawah. Di sini ada kita bisa menggunakan fitur rata kiri, ada rata tengah. Di sini ada rata kanan. Di sini ada rata kiri kanan atau justify. Nah, di sebelahnya ada line and paragraph spacing. Jadi kita bisa formatnya di sini. Biasanya digunakan untuk mengatur jarak antara baris dan paragraf. Seperti ini. Kalian juga bisa custom ya, seperti ini. Nah, untuk di sebelahnya itu ada shading. Fitur ini biasanya untuk memberi warna pada latar belakang, pada teks atau paragraf. Nah, di sebelahnya lagi ada borders. Borders ini untuk menambahkan garis tepi pada teks atau paragraf. Jadi di sini ada berbagai macam borders seperti bottom borders, top borders, left, right, ataupun all borders dan lain sebagainya. Oke, kita pindah ke styles. Di sini ada fitur heading. Nah, biasanya heading ini digunakan untuk mempermudah membuat daftar isi. Nah, di sini. Nah, oke, kita pindah ke editing. Di sini ada find. Jadi fitur find ini saya digunakan untuk menghitung berapa kata sesuai yang kita minta. Sebenarnya saya ingin menghitung berapa kata kita bisa menggunakan find what.
seperti ini ya. Ataupun mencari kata yang kita inginkan, kita bisa di advanced find. Oke, di sini juga ada replace. Jadi semuanya kita mau merubah kata aku ke kata saya, kalian bisa menggunakan replace. Seperti ini. Oke, kita ke tab selanjutnya yaitu tab insert. Nah, di bagian page ini, nah dalam tab insert ini biasanya kita ada berbagai banyak fitur ya, yaitu seperti menambahkan konten dalam dokumen, seperti memasukkan tabel, gambar, dan lain sebagainya. Nah, di cover page ini kita bisa menambahkan halaman sampul dengan desain yang sudah jadi, seperti ini. Nah, sini kita bisa tinggal milih ya. Ini merupakan halaman sampul yang sudah jadi. Dan selanjutnya ada blank page untuk menambahkan halaman kosong baru di lokasi kursor seperti ini. Nah, di dua dia. Nah, untuk page break ini biasanya digunakan untuk memindahkan tulisan ke halaman baru. Contoh itu seperti ini. Dia ke bawah dan ada tulisan page break. Oke, kita ke fitur selanjutnya, itu fitur table. Biasanya di sini kalian bisa membuat table, jadi tinggal pilih aja seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar, saya hapus. Seperti ini ya. Kalian sesuaikan seperti yang kalian butuhkan. Seperti ini. Nah, di group illustration ini ada picture. Nah, di picture ini kalian bisa menambahkan gambar ke dokumen seperti dari device dan lain sebagainya. Dan juga ada menu saves. Nah, menu ini memudahkan kita untuk menambahkan bentuk-bentuk bangun ruang seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menggambar secara manual gitu. Jadi sudah ada. Jadi kalian bisa pilih yang kalian butuhkan. Nah, di sini ada chart. Chart ini digunakan untuk membuat grafik atau diagram gitu. Nah, di sini ada links. Nah, di links ini kalian bisa menambahkan link ya. Dari dan di sini ada teks. Ya, di sini ada header. Ini kita bisa menulis header di sini. Kita mau menulis kata atau teks dapat bisa di header di sini. Dan juga untuk footer juga bisa kita ke footer. Ini kita bisa menambahkan teks di bagian footer ini seperti ini. Nah, ini ada page number. Jadi biasanya ini digunakan untuk memberikan penomoran pada halaman-halaman di file Microsoft Word ya. Bisa kita mau berikan di atas. Nah, di atas penomorannya bisa di bawah. Ataupun kita bisa format page number-nya mau 1, 2, 3 ataupun seperti ini atau ABC, bisa sesuai yang kalian butuhkan ya. Oke, kita move lagi ke text. Nah, di sini ada text box. Jadi ini memudahkan kita untuk
mengetik teks ke dalam dokumen atau lembaran kerja. Nah, di sini ada fitur drop cap ya, seperti ini dia. Nah, ini merupakan fitur drop cap. Jadi huruf depannya itu ukurannya diperbesar. Ini biasanya digunakan untuk majalah ataupun surat-surat seperti itu. Nah, di sampingnya itu ada equation. Biasanya equation ini untuk menambahkan rumus-rumus matematika, jadi kita bisa menggunakan di equation. Ataupun juga di sini ada simbol bisa digunakan untuk matematika atau penampilan. Oke, kita move ke fitur draw. Nah, dalam menu ini kita bisa menggambar di dokumen. Jadi di sini ada berbagai drawing tools yang bisa kalian gunakan seperti ini. Oke, kita ke type design ya. Nah, type design ini berfungsi untuk mengatur format tampilan dokumen seperti menambahkan watermark, warna halaman, dan garis tepi pada dokumen. Nah, jika kalian memberikan watermark, kalian bisa pergi ke menu watermark ini. Nah, seperti ini dia. Dia akan ada watermark seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ada page color. Nah, page color ini dengan menu ini kita bisa mewarnai halaman. Contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi diwarnai kertas kerja ini. Dan untuk page borders ini biasanya kita gunakan untuk memberi garis tepi di halaman dokumen ini. Supaya seperti ini. Saya beri contoh. Nah, jadi dia seperti ini. Diberikan garis tepi ya. Oke, kita ke tab layout. Nah, di tab layout ini kita bisa mengatur layout dokumen seperti pengaturan kertas, ukuran, margin, dan lain sebagainya. Seperti kita mulai dari margin ya, fitur margin. Fitur margin ini bisa digunakan untuk membuat jarak antara tepi kertas dengan teks dalam dokumen. Di sini ada berbagai jarak ya, sebenarnya topnya 1 inci, leftnya 1 inci. Jadi batas-batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanan. Ataupun kita bisa custom margins di sini. Nah, di sini kita bisa custom sesuai yang kita butuhkan ya. Terus kita bisa klik OK. Oke, kita move ke fitur orientation. Nah, di sini kita bisa mengubah orientation dokumen menjadi landscape ataupun portrait. Seperti ini kan portrait, kita bisa ubah ke landscape. Seperti ini dia, landscape jadinya. Nah, di sebelahnya ini ada size. Di sini kita bisa mengatur berapa ukuran halaman ini, bisa pakai A4, ukurannya A3, A5, ataupun berbagainya. Kalian bisa pilih berapa ukuran yang kalian butuhkan di sini ya.
Nah, di sebelahnya itu ada columns. Nah, columns ini biasanya digunakan untuk membuat teks menjadi beberapa kolom, seperti menjadi 2, 3, ataupun menjadi 1, seperti ini. Oke, untuk fitur selanjutnya ada breaks. Nah, fitur break ini digunakan untuk memisahkan konten dokumen ke halaman baru. Fitur ini juga digunakan untuk membagi dokumen menjadi bagi-bagian terpisah, seperti next page, seperti itu, halaman selanjutnya, seperti itu, ataupun kalian bisa pilih-pilih ya. Di sini ada page. Ini ada juga page column, jadi dia akan terpisah kolomnya. Artinya teks yang berada di kiri itu tidak akan mengganggu teks di kanan. Oke, kita ke tab preference. Nah, di tab preference ini biasanya digunakan menggunakan table of contents. Nah, table of contents ini merupakan menu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Itu kayak melalui pengaturan heading yang tadi itu. Jadi kita bisa membuat daftar isi dari menggunakan table of contents. Nah, selanjutnya di insert caption ini kita bisa membuat daftar gambar secara otomatis. Oke, selanjutnya ada tab My Links. Nah, fitur tab My Links ini digunakan untuk membuat surat massal atau dokumen dengan format yang sama tapi memiliki isi yang berbeda. Biasanya, My Links ini menghubungkan Microsoft Word dengan database seperti Microsoft Excel. Seperti ini. Oke, kita ke tab selanjutnya, ada tab Review. Biasanya tab Review ini digunakan untuk memeriksa dan mengoreksi grammar ataupun spelling. Oke, kita ke tab View. Nah, di tab View ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada page view yang tadi itu, ada red mode, ataupun print layout, ataupun web layout. Nah, ada kalanya gitu kan ya, Microsoft Word itu seperti ini, tidak ada penggaris. Jadi kita bisa menampilkan ruler ataupun penggaris itu. Kita bisa pergi ke tab View sini, lalu lihat di bagian Group Show, lalu di bagian ruler kita tinggal centang saja, seperti ini. Jadi akan muncul penggaris di horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada grid lines juga. Nah, grid lines ini berfungsi untuk membantu menyelaraskan objek, mengukur, serta membuat objek itu menjadi simetris. Ini dia. Nah, di sini juga ada navigation pane. Jadi navigation ini memudahkan kita dalam membuka halaman atau judul dokumen tanpa perlu kita men-scroll halaman dokumen gitu ya. Jadi di sini page, nah seperti ini. Ataupun juga kita bisa menggunakan shortcut Ctrl F ya. Jadi dia akan muncul, ataupun kita untuk
untuk menghidupkan navigation pane ini kita bisa pergi ke tab view, dan di bagian show ini di navigation pane kita bisa centang ya, jadi akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan coba menyimpan ya. Nah, biasanya file yang dihasilkan oleh Microsoft Extension, file yang biasanya dihasilkan oleh Microsoft Word itu bisa docs ya, ataupun kita bisa mengubah, kita bisa milih kita mau menyimpannya menggunakan extensionnya itu PDF seperti itu. Gitu ya. Jadi extension file yang dihasilkan oleh Microsoft Word ini biasanya docs. Kita tinggal save aja. Nah, untuk menutup aplikasi Microsoft Word ini, kita bisa menggunakan ini tanda X ini, jadi akan terclose dia. Terclose. Nah, begitu cara menutup Microsoft Word. Baik, segitu saja video kali ini. Semoga membantu kalian dalam mengenal bagian-bagian Microsoft Word ataupun extension file yang dihasilkan Microsoft Word, cara membuka dan menutup Microsoft Word beserta cara menampilkan ruler dan navigation pane. Saya ucapkan terima kasih.